Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Mahipal, mahasiswa Universitas Primagraha dengan NIM 6120123295. Di sini saya akan mempresentasikan materi komunikasi bisnis yang sudah saya pelajari dari awal semester 3 hingga saat ini. Baik, alangkah baiknya sebelum memulai presentasi kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa menurut agama masing-masing dimulai. Baik, berdoa selesai. Untuk materi pertama yaitu adalah hmm, pengertian komunikasi. Istilah komunikasi atau communication bersumber dari kata Latin atau communication dan bersumber dari kata komun yang berarti sama-sama. Di sini maksudnya adalah sama makna. Dalam prosesnya, minimal komunikasi berlangsung apabila ada kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan. Dikatakan minimal karena kegiatan komunikasi tidak hanya informatif, yakni agar orang lain mengerti dan tahu, tetapi juga persuasif, yaitu orang lain agar orang lain bersedia menerima suatu pemahaman atau keyakinan, melakukan suatu perbuatan atau kegiatan yang lain-lain. Selanjutnya ada komunikasi menurut para ahli. De Vito menjelaskan bahwa komunikasi berarti bahwa suatu tindakan oleh satu orang atau lebih yang mengirim dan menerima pesan yang terdistorsi oleh gangguan yang terjadi dalam suatu konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik. Sementara Janis dan Kelly dalam buku Filsafat Ilmu Komunikasi, suatu pengantar 2005, mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses melalui seorang atau komunikator menyampaikan stimulus biasanya dalam bentuk kata-kata dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku lain atau khalayak. Baik, tadi selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi. Yang pertama ada pengirim atau komunikator. Pengirim pesan atau komunikator adalah manusia berakal budi yang berinisiatif menyampaikan pesan untuk mewujudkan motif komunikasinya. Yang kedua, eh, penyandian atau encoding. Pengertian dan dari penyandian atau encoding adalah proses di mana komunikator mengemas maksud atau peran yang ada dalam benak dan hatinya menjadi simbol-simbol, suara, tulisan, gerak tubuh, dan bentuk lainnya untuk dikirim kepada komunikan. Yang ketiga, ada pesan atau message. Pesan atau message merupakan informasi yang akan disampaikan oleh komunikator melalui simbol-simbol. Terusnya ada etika komunikasi dalam menggunakan sosial media. Dari segi etimologi atau asal kata, istilah etika berasal dari kata Latin ethicus yang berarti kebiasaan, sesuatu dianggap etis atau baik apabila sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Komunikasi merupakan keterampilan paling penting dalam hidup kita, seperti halnya bernapas. Banyak orang yang beranggapan bahwa komunikasi sebagai sesuatu yang otomatis terjadi, sehingga orang tidak tertantang untuk belajar berkomunikasi secara efektif dan beretika. Ketika komunikasi memperhatikan kejujuran dan terus terang, keharmonisan hubungan pesan yang tepat, menghindari kecurangan, konsistensi antara pesan verbal maupun nonverbal, serta memperhatikan apakah para komunikator memotong suatu pembicaraan atau tidak. Selanjutnya ada komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi atau ide dan perasaan di antara individu atau kelompok dalam sebuah organisasi. Proses ini tidak hanya melibatkan pengiriman pesan dari satu pihak ke pihak lain, tetapi juga mencakup penerimaan, pemahaman, dan respon terhadap pesan tersebut. Menurut Robbins dan Jude 2017,
Komunikasi adalah alat yang digunakan untuk mencapai pengertian bersama dan menciptakan ikatan sosial. Selanjutnya adalah teori-teori komunikasi. Teori transaksional menekankan bahwa komunikasi adalah proses dua arah, di mana pengirim dan penerima saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam konteks ini, komunikasi tidak dianggap sebagai tindakan linier atau satu arah, tapi sebagai interaksi dinamis di mana makna dibangun secara bersama-sama melalui pertukaran pesan. Yang kedua ada teori interpersonal, menggambarkan bagaimana komunikasi berbasis hubungan dapat mempengaruhi kinerja tim. Dalam teori ini, fokus utama adalah pada interaksi antar individu dan bagaimana hubungan tersebut mempengaruhi efektivitas tim secara keseluruhan. Selanjutnya ada masalah komunikasi dalam organisasi. Masalah komunikasi dalam organisasi dapat mempengaruhi kinerja tim, hubungan antara anggota, dan pencapaian tujuan bersama. Salah satu masalah utama adalah ketidakjelasan dalam penyampaian informasi, yang menyebabkan kesalahpahaman dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas. Ketika pesan tidak disampaikan secara langsung atau rinci, anggota organisasi kebingungan tentang apa yang harus dilakukan atau prioritas yang perlu diutamakan. Selanjutnya ada materi masalah komunikasi dalam organisasi. Yang pertama adalah hambatan komunikasi. Komunikasi ada dua, yaitu kurangnya keterbukaan, ketidakmampuan anggota untuk berbagi ide atau kritik konstruktif dapat menyebabkan masalah dalam komunikasi. Perbedaan budaya dalam organisasi dengan keberagaman budaya, perbedaan dalam cara berkomunikasi bisa menimbulkan kesalahpahaman. Terus ada solusi untuk mengatasi masalah. Yang pertama ada membangun budaya komunikasi terbuka, menciptakan lingkungan di mana anggota merasa aman untuk berkomunikasi. Yang kedua, mengadakan workshop mengenai komunikasi antar budaya untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan komunikasi. Selanjutnya ada pusat bisnis. Pusat bisnis atau distrik bisnis adalah kawasan di sebuah kota yang disediakan untuk aktivitas bisnis dan komersial. Fungsi utamanya meliputi tempat berkumpulnya perkantoran, bank, pusat perbelanjaan, hotel, dan restoran. Lokasi strategis dengan akses mudah dan infrastruktur yang memadai membuat pusat bisnis menjadi pusat kegiatan ekonomi kota. Tempat banyak transaksi bisnis dan perdagangan terjadi. Selain itu, pusat bisnis menjadi tempat ideal untuk inovasi dan membangun jaringan profesional dalam lingkungan yang dinamis dan penuh aktivitas. Sedangkan surat bisnis adalah alat komunikasi tertulis yang digunakan dalam pernyataan resmi. Surat bisnis terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah formal dan informal. Surat bisnis formal digunakan untuk keperluan resmi seperti perjanjian dengan investor atau klien, sedangkan surat bisnis informal digunakan untuk permintaan referensi kerja, penilaian karyawan, atau ucapan terima kasih. Tujuan utama surat bisnis adalah menyampaikan informasi, menjalin kerjasama, mengajukan permintaan atau penawaran, menyampaikan kenyataan resmi, mendokumentasikan perjanjian, dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Selanjutnya ada definisi pusat bisnis menurut para ahli. Ernest Weberges menurut teori konsentris yang ditemukan oleh Burgess pada tahun 1925. Pusat bisnis atau Central Business District atau CBD adalah inti dari kota yang memiliki konsentrasi tinggi bangunan, perkantoran, pusat perbelanjaan, dan fasilitas komersial lainnya. Yang kedua, Homer Hoyt.
Dalam teori sektoral yang diperkenalkan pada tahun 1939, Hoyt menyatakan bahwa pusat bisnis adalah area yang berkembang secara sektoral dari pusat kota dengan zona-zona yang memanjang keluar dari pusat berdasarkan fungsi dan penggunaan lahan. Yang ketiga, Harris dan Edward Ullman. Dalam teori inti ganda yang dikembangkan pada tahun 1945, Harris dan Ullman mengemukakan bahwa eh, sebuah kota dapat memiliki lebih dari satu pusat bisnis yang masing-masing berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi dan komersial. Selanjutnya ada bentuk surat bisnis. Bentuk surat bisnis itu ada kepala surat, nama perusahaan, nama lengkap, nomor telepon atau email, logo perusahaan. Yang kedua, tanggal penulisan surat. Yang ketiga, alamat penerima, nama penerima atau jabatan, nama perusahaan penerima, alamat perusahaan penerima. Yang keempat ada salam pembuka. Contohnya adalah yang terhormat Bapak atau Ibu. Terus nama penerima. Selanjutnya ada materi manajemen komunikasi. Komunikasi bisnis merupakan aspek krusial dalam keberlangsungan dan kesuksesan organisasi. Dalam dunia yang semakin terhubung dan kompetitif, kemampuan untuk berkomunikasi dan dengan efektif menjadi semakin penting. Komunikasi yang baik tidak hanya memungkinkan pertukaran informasi yang jelas, tetapi juga membangun hubungan yang solid antara karyawan, manajemen, dan pihak eksternal, seperti pelanggan dan pemasok. Dalam konteks ini pentingnya komunikasi bisnis dapat dilihat dari beberapa sudut. Pandangan pertama, komunikasi yang efektif berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan efisiensi operasional ketika informasi disampaikan dengan jelas dan tepat waktu. Pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat. Kedua, komunikasi yang baik berperan dalam membangun budaya organisasi yang positif. Karyawan yang merasa didengar dan dihargai cenderung lebih termotivasi dalam pekerjaan mereka. Selanjutnya adalah jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi yang pertama adalah komunikasi berdasarkan penyampaiannya. Yang kedua, komunikasi berdasarkan perilaku. Yang ketiga, komunikasi berdasarkan kelangsungannya. Yang pertama adalah komunikasi berdasarkan penyampaiannya. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, pesan, ide, atau pertanda pihak lain dengan tujuan mencapai pemahaman bersama. Salah satu cara untuk menyampaikan ini mengkategorikan komunikasi adalah berdasarkan cara penyampaiannya. Berdasarkan cara penyampaiannya ini, berkomunikasi dapat dibagi menjadi komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Yang pertama ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata sebagai media penyampaiannya. Dalam bentuk komunikasi verbal, pesan disampaikan secara langsung melalui ucapan atau tulisan. Komunikasi verbal sendiri dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu komunikasi lisan atau penyampaian cepat ekspresi emosi, meningkatkan hubungan sosial. Yang kedua ada komunikasi tertulis, dokumentasi yang tersimpan, ketelitian dan kejelasan, menghemat waktu dan dalam penyampaian. Selanjutnya ada komunikasi berdasarkan perilaku. Perilaku komunikasi baik verbal maupun nonverbal dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku ini terlihat dalam interaksi antar individu, baik dalam situasi formal maupun informal. Menurut Kuswarno, perilaku komunikasi adalah penggunaan lambang-lambang yang terdiri dari lambang verbal dan nonverbal yang berfungsi sebagai cara untuk menyampaikan pesan dan membangun hubungan sosial antara individu. Selanjutnya adalah jenis-jenis perilaku komunikasi. Dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis berdasarkan kata karakteristik dan cara penyampaiannya. Perilaku spontan, perilaku scripted, perilaku contrived. Faktor yang mempengaruhi perilaku komunikasi. Ada motivasi, lingkungan sosial, dan kebutuhan manusia. Selanjutnya ada komunikasi berdasarkan perilaku.
Komunikasi berdasarkan keberlangsungan merujuk pada cara pesan disampaikan dalam konteks waktu dan jarak antara pengiriman dan penerima berdasarkan keberlanjutannya. Komunikasi dibedakan menjadi dua kategori utama. Yang pertama ada komunikasi sinkronus atau sinkron. Komunikasi sinkron adalah komunikasi yang terjadi secara langsung dan real time, di mana pengirim dan penerima pesan terlibat dalam interaksi yang berlangsung pada saat yang sama. Dalam komunikasi ini, umpan balik atau respon diberikan segera setelah pesan disampaikan. Contoh komunikasi sinkron, percakapan tatap muka atau telepon. Video call, ciri-ciri komunikasi. Ciri-ciri komunikasi sinkron, waktu interaksi bersamaan, umpan balik langsung dan cepat. Biasanya melibatkan lebih banyak isyarat non-verbal seperti ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Selanjutnya ada materi proposal. Pengertian proposal, proposal adalah sebuah dokumen yang berisi rancangan atau usulan yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Proposal seringkali digunakan untuk mengajukan ide, rencana, atau proyek kepada pihak yang berwenang, baik itu individu, organisasi, maupun lembaga. Dalam dunia akademik, proposal umumnya diajukan oleh mahasiswa atau peneliti yang untuk mendapatkan persetujuan atau pendanaan untuk penelitian atau karya ilmiah. Sedangkan dalam dunia bisnis, organisasi, proposal digunakan untuk mengajukan proyek kerjasama atau pendanaan. Pengertian proposal menurut para ahli adalah Mulyana 2012. Proposal adalah sebuah dokumen yang berisi usulan tentang suatu rencana atau kegiatan yang akan dilaksanakan yang disusun secara sistematis dengan tujuan untuk memperoleh persetujuan atau pendanaan dari pihak yang berwenang. Proposal dapat digunakan dalam berbagai konteks, baik akademik, sosial, maupun bisnis. Kedua, Sustrisno Hadi 2003. Proposal adalah rencana tertulis yang menjelaskan tentang cara-cara untuk melaksanakan suatu kegiatan atau program. Proposal disusun untuk mengajukan permohonan izin atau dukungan baik berupa dana, fasilitas, atau lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Baik, selanjutnya ada syarat-syarat proposal. Sistematis, artinya proposal yang disusun harus berurutan secara sistematis menurut pola tertentu, dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks agar efektif dan efisien. Kedua, berencana, artinya proposal tersebut dibuat secara sengaja dan telah dipikirkan langkah-langkah pelaksanaannya, serta mengacu pada tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan tersebut, pelaksanaannya, serta mengacu pada tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga ada mengikuti konsep ilmiah. Artinya pengerjaan proposal melalui dari awal hingga akhir harus sesuai dengan cara-cara atau metode ilmiah yang sudah ditentukan. Yang keempat adalah jelas dan dapat dimengerti. Proposal yang dibuat harus jelas dan menggambarkan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga pihak penerima dapat mendapatkan gambaran jelas tentang kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut. Macam-macam fungsi proposal. Berdasarkan bentuk proposal adalah formal, non formal, semi formal. Yang kedua, berdasarkan tujuan penulisannya. Proposal riset atau penelitian adalah proposal yang bertujuan untuk mengajukan pengadaan riset maupun penelitian. B. Proposal acara adalah proposal yang bertujuan untuk mengajukan pengadaan suatu acara kegiatan. C. Proposal kerjasama adalah proposal yang bertujuan untuk mengajukan usulan kerjasama dengan pihak atau lembaga lain. D. Proposal permohonan dana adalah proposal yang bertujuan untuk mengajukan permohonan permintaan dana. Proposal kerja praktek adalah proposal yang bertujuan untuk mengajukan permohonan kerja praktek. Proposal usaha adalah proposal yang disusun oleh suatu kelompok orang untuk mendirikan suatu usaha. Ada komunikasi bisnis terhadap perusahaan. Peran komunikasi dalam suatu organisasi sangatlah penting. Tidak ada seorang pun dalam keseharian tugasnya tanpa berkomunikasi, baik itu di dalam pekerjaan maupun luar pekerjaan.
dan komunikasi yang berhasil dengan baik ditentukan oleh kondisi dan perilaku manajer sebagai pengirim gagasan atau pesan penerima. Media yang dipakai teknologi informasi yang ada, keberhasilan itu akan dicerminkan oleh ketidakadanya kesenjangan pemahaman antar pengirim dan penerima pesan, sehingga sehingga para manajer merasa senang dan puas, begitu juga para karyawan. Itu adalah pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat atau instruksi di antara individu atau kelompok dalam konteks bisnis. Tujuannya adalah untuk mencapai pemahaman bersama, membangun hubungan profesional, serta memastikan kelancaran kegiatan operasional organisasi. Komunikasi bisnis bisa terjadi secara internal dengan pihak di luar organisasi, seperti klien atau mitra bisnis. Dalam komunikasi bisnis, penyampaian pesan harus jelas, efisien, dan tepat sasaran agar mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Selanjutnya ada proses komunikasi dalam bisnis. Sebagai suatu organisasi, setiap perusahaan mempunyai tingkatan yang mengakibatkan komunikasi di dalamnya. Apabila ada satu pihak kegiatan komunikasi menjadi suatu mekanisme sosialisasi, integrasi, dan peningkatan kerjasama, maka pada pihak yang lain kegiatan itu merupakan pencerminan dari suatu sosialisasi dan kerjasama yang dimaksud. Dan setiap kegiatan komunikasi mempunyai dua aspek, yaitu aspek aktif dan aspek pasif. Aspek aktif berupa kegiatan yang bertujuan mempengaruhi situasi dan dapat mengubahnya. Sedangkan aspek pasif adalah pencerminan suatu sosial yang bermanfaatkan komunikasi tersebut. Selanjutnya ada materi laporan bisnis. Laporan merupakan alat bagi pemimpin yang untuk menginformasikan atau memberikan masukan untuk setiap pengambilan keputusan yang diambilnya. Oleh karena itu, laporan harus akurat, lengkap, dan objektif. Dalam prakteknya, laporan adalah sebuah dokumen yang merupakan produk akhir dari suatu kegiatan. Berdasarkan definisi dari pengertiannya, kita dapat melihat karakteristik laporan sebagai berikut. Selanjutnya ada syarat laporan. Agar laporan yang dibuat dapat dengan mudah dibaca dan dimengerti, maka laporan tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah laporan harus benar. B. Laporan harus langsung pada sasaran. C. Laporan harus lengkap. D. Laporan harus tegas dan konsisten. E. Laporan harus tepat pada waktunya. F. Laporan harus tepat penerimanya. Sistematika penulisan laporan adalah laporan tugas terdiri dari 5 bab antara lain. Bab 1, pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah, dan sistematika penulisan. Bab 2 adalah bab 2, tinjauan pustaka menjelaskan mengenai definisi diffusion bonding, mekanisme difusi atau mekanisme diffusion bonding, parameter proses, dan jenis-jenis material yang dapat disambungkan, kelebihan dan kekurangan gas pelindung dan polishing. Bab 3, metodologi menjelaskan mengenai metode penelitian, parameter penelitian, rincian kerja, prosedur penelitian, serta alat dan bahan yang digunakan. Berikutnya adalah pengertian teknologi komunikasi. Teknologi merupakan alat, teknik, atau cara yang dapat membantu manusia dalam melakukan pekerjaan sehingga pekerjaan menjadi lebih ringan, lebih cepat, lebih baik, atau lebih banyak hasilnya. Haryani 2001, teknologi komunikasi adalah peralatan perangkat keras, hardware, dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling menukar informasi dengan individu lainnya. Beberapa teknologi komunikasi yang tersedia sampai saat ini antara lain word processor, printer laser, mesin fax, video tape, email, internet, teleconferencing, dan telepon. Selanjutnya ada
Pedoman penelitian, komunikasi, teknologi yang digunakan yang penting bagi manajer adalah memilih teknologi yang akan digunakan dapat disam sehingga dapat disampaikan ke orang perusahaan yang dituju, dapat diterima dengan baik dan biaya murah. Berikut ini pedoman yang dapat digunakan untuk memilih teknologi komunikasi Bob dan Hill. Yang pertama adalah harapan penerima pesan. Yang kedua, waktu dan biaya sifat dari pesan. Yang keempat, perlunya penampilan. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.